Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi yang mengenai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, di mana dosen pengampu dari mata kuliah akuntansi syariah yaitu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI dan juga Bapak Dr. Primadi Prasetyo MSAK. Sebelum memasuki ke pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri yaitu nama saya yaitu Tuli Arta Lestari dengan NIM C1C023100. Selanjutnya kita akan memasuki ke pemaparan materi. Adapun latar belakangnya yaitu proses akuntansi mulai dari identifikasi transaksi hingga penyajian laporan keuangan memerlukan kerangka konseptual yang berfungsi sebagai sistem yang mengarah pada penyusunan standar yang konsisten. Kerangka ini diperlukan untuk menghasilkan standar yang koheren guna meningkatkan kepercayaan pengguna serta memastikan daya banding laporan keuangan antar perusahaan dan periode yang berbeda. Di Indonesia, Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK telah menyusun kerangka dasar akuntansi keuangan berbasis hukum Islam yang menjadi fondasi bagi pernyataan standar akuntansi syariah atau PSAK syariah. Penerapan kerangka ini bersifat mutlak bagi entitas syariah karena ketidakpatuhan akan mengakibatkan laporan keuangan tidak standar dan mengurangi daya bandingnya. Selanjutnya, kita memasuki ke kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kerangka konseptual akuntansi merupakan sistem yang memuat tujuan, sifat, fungsi, serta batasan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang mengarah pada standar yang konsisten. Kerangka ini diperlukan untuk menghasilkan standar dan aturan yang koheren, sehingga meningkatkan pemahaman dan kepercayaan pengguna laporan keuangan, serta memungkinkan komparabilitas antar perusahaan atau antar periode. Selain itu, kerangka konseptual berfungsi sebagai landasan dalam mencari solusi atas berbagai masalah praktis serta berkembangnya kompleksitas bisnis dan lingkungan. Adapun tujuan kerangka dasar, pemakai dan kebutuhan informasi. Yang pertama yaitu penyusunan standar sebagai acuan dalam melaksanakan tugas penyusunan standar akuntansi keuangan syariah. Yang kedua, penyusunan laporan keuangan sebagai pedoman untuk mengatasi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar. Yang ketiga, auditor sebagai dasar dalam memberikan opini mengenai kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. Dan yang terakhir yaitu pemakai laporan keuangan sebagai alat bantu dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan syariah. Berdasarkan IAI tahun 2007, paragraf 9, pemakai laporan keuangan yaitu meliputi ada investor sekarang dan potensial, yang kedua pemilik dana for, yang ketiga pemilik dana syirkah temporer, yang keempat memiliki dana titipan, kelima pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah dan wakaf, 6 pengawas syariah, 7 karyawan, 8 pemasok dan mitra usaha lainnya, 9 pelanggan, 10 pemerintah, dan yang ke-11 masyarakat. Selanjutnya masuki ke paradigma transaksi syariah. Transaksi syariah didasarkan pada paradigma bahwa alam semesta merupakan amanah dari Tuhan untuk mencapai kesejahteraan material dan spiritual atau al-falah, yang menekankan akuntabilitas serta nilai ilahiyah dengan menjadikan syariah dan akhlak sebagai parameter baik buruknya aktivitas usaha. Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur interaksi vertikal dan horizontal, di mana prinsip syariah dalam muamalah mengikat secara hukum bagi seluruh pelaku dan pemangku kepentingan entitas syariah. Adapun akhlak berfungsi sebagai norma dan etika yang mengandung nilai-nilai moral guna menciptakan hubungan yang saling menguntungkan, sinergis, dan harmonis antar sesama makhluk. Selanjutnya ada karakteristik transaksi syariah. Yang pertama,
Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Yang kedua, prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik atau thayyib. Yang pertama yaitu ada uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukuran nilai, bukan sebagai komoditas. Yang kedua, tidak mengandung unsur riba. Yang ketiga, tidak mengandung unsur kezaliman. 4. Tidak mengandung unsur masyir. 5. Tidak mengandung unsur gharar. 6. Tidak mengandung unsur haram. Yang ketujuh, tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang atau time value of money. Karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan risiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip al-humu bil ghurmi. 10. Yaitu transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar, serta untuk keuntungan semua pihak, tanpa merugikan pihak lain, sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda hanya untuk satu akad, serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan dalam satu akad. Yang ke-11 yaitu ada tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan atau negosiasi maupun melalui rekayasa penawaran. Selanjutnya ada tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap berdasarkan IAI 2007 paragraf 28 sampai 29. Transaksi syariah dapat berupa aktivitas bisnis yang bersifat komersial maupun aktivitas sosial yang bersifat non-komersial. Selanjutnya ada tujuan laporan keuangan, asumsi dasar, yaitu tujuan laporan keuangan yaitu pertama ada pemegang saham, yang kedua pemegang investasi, tiga pemilik dana bagi deposan bank, yang keempat pemilik dana tabungan, kelima pihak yang melakukan transaksi bisnis, 6 pengelola zakat, 7 pihak yang mengatur. Adapun asumsi dasar terbagi menjadi dua yaitu dasar akrual dan kelangsungan usaha. Selanjutnya ada kendala informasi yang relevan dan andal dan pengukuran unsur laporan keuangan. Kendala informasi yang relevan dan andal yaitu pertama ada tepat waktu, yang kedua keseimbangan antar biaya dan manfaat. Sejumlah dasar pengukuran yang berbeda digunakan dalam derajat dan kombinasi yang berbeda dalam laporan keuangan. Berbagai dasar pengukuran tersebut yaitu pertama ada biaya historis, yang kedua biaya kini, dan yang ketiga nilai realisasi. Adapun konsep dasar akuntansi menurut AOV dan pemikir Islam. Tujuan akuntansi keuangan dalam laporan keuangan manfaat dengan ditentukannya tujuan akuntansi keuangan untuk lembaga keuangan syariah. Menurut AOV yaitu sebagai berikut. Yang pertama dapat digunakan sebagai panduan bagi dewan standar untuk menghasilkan standar yang konsisten. Yang kedua, tujuan membantu bank dan lembaga keuangan syariah untuk memilih berbagai alternatif metode akuntansi pada saat standar akuntansi belum mengatur. Yang ketiga, tujuan akan membantu untuk memandu manajemen dalam membuat pertimbangan pada saat akan menyusun laporan keuangan. Yang keempat, penetapan tujuan yang mengandung penyusunan standar akuntansi yang konsisten. Dan yang terakhir, tujuan jika diungkapkan dengan baik akan meningkatkan kepercayaan pengguna serta meningkatkan pemahaman informasi akuntansi sehingga akhirnya akan meningkatkan kepercayaan atas lembaga keuangan syariah. Selanjutnya ada paradigma, asas, dan karakteristik transaksi syariah. Paradigma, asas, dan karakteristik transaksi syariah tidak dapat dipisahkan dari ekonomi Islam, karena ekonomi Islam merupakan pelaksana syariah Islam dalam konteks muamalah. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi syariah seharusnya berdasarkan asas prinsip dasar ekonomi Islam dalam rangka mencapai tujuan syariah. Adapun bentuk laporan keuangan syariah, yaitu yang pertama adalah laporan perubahan posisi keuangan, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan perubahan aktivitas atau laporan perubahan saldo laba, yang keempat laporan arus kas, 5 laporan perubahan investasi yang dibatasi dan ekuivalennya, yang keenam laporan sumber dana, penggunaan dana zakat serta dana sumbangan,
Yang ketujuh, laporan sumber dan penggunaan dana koordinasi. Adapun kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan yaitu kerangka konseptual akuntansi merupakan sistem yang memuat tujuan, sifat, fungsi, dan batasan akuntansi keuangan yang mengarah pada penyusunan standar dan konsisten. Kerangka ini diperlukan untuk menghasilkan standar yang koheren guna meningkatkan pemahaman, kepercayaan pengguna, serta komparabilitas laporan keuangan antar perusahaan atau antar periode, sekaligus menjadi landasan solusi atas masalah praktis akibat kompleksitas bisnis. Kerangka dasar ini berlaku bagi seluruh transaksi syariah yang dilaporkan oleh entitas syariah maupun konvensional, baik sektor publik maupun swasta. Dalam konteks syariah, transaksi diatur oleh ketentuan hukum Islam atau syariah yang mengikat secara hukum bagi pelaku dan pemangku kepentingan, serta dilandasi akhlak sebagai norma moral untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan, sinergis, dan harmonis. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.